Oke, halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Jadi di video kali ini saya bakal bahas terkait course atau cross origin resource sharing. Jadi sebelum masuk ke course itu sendiri, kita bahas apa sih cross origin. Jadi gini ceritanya. Misal kita ada di domain A, dan domain A ini dia mau mengakses suatu resource, suatu API yang ada di web server. Misalnya domain A. Di web server domain A, ini pasti akan di-allow. Karena dia same origin ya. Karena sama-sama domain A. Namun ketika si domain A ini mau mengakses dari domain B ini, dia harus mengikuti aturan CORS. Karena dia beda domainnya. Domain A beda dengan domain B. Jadi nanti di domain A ini bakal kena CORS error. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena sebenarnya browser itu dia pakai yang namanya same origin policy. Dia melimitasi melarang adanya request ke cross origin yang diinisiasi menggunakan fetch atau XML HTTP request tanpa adanya CORS header. Apa aja resource yang harus pakai CORS? Ada beberapa, contohnya ada invocation fetch atau XML HTTP request yang sebelumnya disebutkan, atau web font, WebGL, kemudian ada image atau video yang digambar di canvas, sama CSS shapes. Nah, gak harus domain A, bisa juga di localhost 3000 bakal bisa mengakses localhost 3000 juga. Ketika localhost 3000 ini mau mengakses localhost 8000, dia bisa jadi kena CORS error kalau settingan CORS-nya nggak di set ya. Nah, jadi apa itu CORS sebenarnya? Sebenarnya tujuannya baik, dia suatu mekanisme berbasis HTTP header yang mana dia allow suatu server itu mengindikasikan atau mengasih tahu ke browser kalau origin tertentu atau domain tertentu itu bisa mengakses resource-nya. Biasanya tuh browser bakal ada pre-flight option gitu ya. Kasih tahu kalau request ini bisa nggak diakses oleh klien gitu. Nah, kalau misalkan si servernya nggak ngasih HTTP header yang menunjukkan kalau boleh, itu biasanya diblok oleh browser. Jadi perlu diingat teman-teman kalau CORS error itu sebenarnya hanya ada di browser. Jadi kalau kita misalnya ke Postman atau ke terminal, itu fine-fine aja. Nggak ada CORS error seperti itu. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Sejauh yang saya tahu bisa 3 cara. Yang pertama itu bisa set header access control allow origin, itu bisa pakai asterisk, semua origin, semua domain bisa mengakses server tersebut. Atau bisa pakai origin tertentu. Nomor satu ini di setnya di server ya, bukan di front end. Jadi percuma kalau set di front end access control allow originnya pakai asterisk, tapi di servernya nggak ngeset gitu. Itu tetap pasti bakal kena CORS error. Kemudian yang kedua, itu kita bisa pakai third party. Jadi kita buat request itu dilakukan di selain di browser. Bisa pakai third party, bisa pakai proxy server. Nah, gimana mekanismenya? Jadi dari browser yang tadi, itu kita aksesnya ke proxy atau ke third party. Dia menggunakan CORS ya. Kita mau ke server tujuan yang dimana ini nggak ada CORS-nya. Ketika proxy atau third party ini mengakses server tujuan, ini dia nggak bakal kena CORS origin. Kecuali kalau memang server tujuannya men-set nggak boleh origin yang lain ya. Nah, setelah dapat resource-nya, dia bakal balikin ke browser, ke usernya. Nah, kemudian yang ketiga, kita bisa samakan domain, bisa samakan originnya. Ini bisa pakai reverse proxy, atau yang populernya Nginx. Jadi gini, mekanismenya, si browser ini dia mau mengakses front end dan server. Di depannya, di front end dan server, kita bisa taruh reverse proxy. Jadi ketika si user mau mengakses root, si reverse proxy ini bakal ngasih resource-nya dari front end. Dan ketika user mau mengakses API tertentu, si reverse proxy ini bakal menjawab menggunakan resource yang ada di server. Gitu. Jadi tetap di satu endpoint. Oke teman-teman, kita coba praktekkan dulu CORS error-nya, kemudian nanti gimana solusinya. Nah, jadi pertama-tama kita buat POC server aja. Di sini dia nerima request-nya sebagai get, path-nya ke API/user.
Nanti di responnya, saya buat defaultnya status code-nya 200, header-nya content type, application JSON, dan body-nya, dia bakal nge-return suatu name yang isinya random ya, fake full name. Dan ini, mock server ini, saya pakai mmock, teman-teman bisa cek repo-nya, dan dia menyediakan web console-nya untuk debugging segala macam, dan di port buat invoke mock-nya. Dan ini nge-volume mock server.yaml yang ini ke config yang bakal dia running server mock-nya. Kita jalanin dulu. Docker compose up. Nah, kalau udah running, kita coba pastiin dulu. Ini ada konsolnya ya. Dia mau ke server. Lalu HTTP servernya ke sini nih. API user. Nah, kita udah pastiin ya kalau server mock ini benar-benar jalan nih. Dia bakal random. Nah, kalau kita cek dia juga menyediakan lognya. Oke. Terus di sini juga saya udah menyediakan front end-nya. Jadi dia bakal nge-fetch dari si API yang tadi ya. Saya coba pakai VS Code Live Server namanya. Nah, kalau teman-teman cek di sini katanya kita nggak bisa nge-load full name-nya. Kalau kita coba inspect, nah ini kita dapat course ya. Nah, gimana solusinya? Solusi pertama kita bisa tambahin akses control allow origin-nya itu sini ya. Itu kita tambahin asterisk misalkan. Artinya dia nge-allow semuanya. Oh ya, sebelum itu kita coba cek di mmmock. Apakah sebenarnya dia nge-request gak sih ke servernya tuh? Kita coba ya. Nah, nih teman-teman. Ini baru ya. Dan sebenarnya ternyata coba refresh. Nah, sebenarnya dia masuk nih. Request dan responnya itu masuk ya. Cuman dari browsernya sendiri dia itu diblok. Karena apa? Karena dia nggak menyediakan considernya. Nah, kalau kita tambahin ini, teman-teman kita lihat. Nah, karena di responnya itu ada, nah ini nih, responnya dia ada akses control allow originnya ke semuanya. Yang itu yang membuat si browser nggak ngeblok. Metode yang kedua, kita bisa pakai third party, misalkan yang paling umum tuh Course Anywhere. Teman-teman bisa cek di Google. Nah, ini teman-teman bisa cek. Dia itu tinggal tambahin aja URL yang mau kita fetch. Nah, di sini. Kayak gitu. Nah, cara yang ketiga, kita bisa samakan domainnya atau originnya. Yang bisa kita lakukan, bisa pakai reverse proxy. Dan yang salah satu yang populer itu pakai Nginx. Nah, di sini saya coba tambahkan di Docker Compose-nya image Nginx. Saya pakai Alpine untuk yang image yang paling kecil. Kemudian portnya saya pakai default 80 dan port hostnya 80-80. Saya nge-override konfigurasinya ke Nginx config yang nanti akan saya tunjukkan. Dan ini di pen ke mock server yang udah kita define sebelumnya. Dan untuk front end-nya itu udah berjalan ya di port 5500. Nah, di Nginx config ini kita define dulu beberapa hal. Jadi yang pertama, ini default biasanya sudah ada di Nginx config pakai user Nginx, prosesnya satu, error log-nya samakan seperti default,
dan worker connection-nya bisa secara berbarengan, ada 1024. Kemudian dia bakal menerima HTTP request. Dan di sini saya define upstream. Upstream ini suatu kumpulan server. Biasanya tujuannya untuk load balancing ya. Kalau kita punya beberapa server, bisa tambahkan aja box servernya berapa gitu. Di sini saya tambahkan pakai port yang 8083 untuk box servernya. Kemudian untuk front end-nya, karena front end-nya itu ada di host saya, bukan di networknya Docker. Jadi saya tambahkan host.docker.internal, portnya 5500. Nah, server sendiri nanti dia bakal listan ke 80. Ini samakan dengan yang ini ya teman-teman. Terus server name-nya localhost, dan di sini seperti yang saya tunjukkan di sini, untuk /API dia bakal ke server, dan selain /API dia bakal ke front end. Nah, pertama saya tambahkan yang /API-nya. Semua yang /API bla 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 itu proxy path-nya ke app server. Nah, app server ini gimana? Ini dari upstream-nya. Kalau misalkan nggak ada /API-nya, kita direct ke front end-nya. Dan juga saya di sini tambahkan WebSocket connections. Ini biar kalau misalkan ada changes di front end, itu langsung ke refresh. Oke, mungkin kita coba dulu ke port 8080. Nah, di sini ada port 8080. Nah, kita lihat teman-teman, di sini masih kena course error ya. Kenapa bisa terjadi? Karena kita belum update link URL yang di sini ya. Kita update dulu di front end-nya, dan di sini nih kita hapus aja. Jadi ke /API/user. Nah, dia langsung ke refresh ya. Karena ini kita sebelumnya udah pakai WebSocket. Karena sebetulnya untuk yang live server ini, dia di belakang layarnya pakai WebSocket untuk ngedeteksi ada changes atau enggak. Kalau ada changes, dia bakal ke reload sendiri. Nah, teman-teman lihat di sini kita udah berhasil untuk nge-get full name-nya dan nggak ada course error lagi. Domain name-nya udah sama. Oke, kira-kira itu 3 metode yang bisa kita lakukan untuk mengatasi course error. Kalau teman-teman tahu cara lain, bisa di komen ya. Dan kalau teman-teman mau terus dapat update, jangan lupa di subscribe. Dan komen kalau kita mau bahas apa lagi.